Selamat sore semuanya. Hari ini kita berkunjung ke rumahnya Mas Lukman dari Kali Kabong, Purbalingga. Beliau ini usahanya jualan belut. Statusnya peternak atau pengepul atau apa ini, Mas? Saya menamakan diri distributor. Oh, distributor. Berarti tidak ternak sendiri ya? Tidak ternak sendiri karena memang cukup susah kalau untuk diternak. Jadi cukup susah. Cukup susah ya. Kalau mau jadi distributor itu berarti tentunya harus menyiapkan istilahnya apa ya, perangkat atau alat-alat yang untuk menampung dulu gitu ya. Ya betul. Ini Belut itu yang pasti bisa ditampung. Tidak seperti kebanyakan orang berpikir belut itu harus ditampung di lumpur. oh ya, tidak harus di lumpur ya. Harus di lumpur, tapi di air jernih itu juga bisa kita tampung belut ini gitu. Dengan box ataupun bak itu juga bisa, bak plaster ataupun di box ataupun di kolam terpal itu juga bisa. Ini tidak harus styrofoam seperti ini ya. Tidak harus Bisa dari plastik gitu Bisa. ya. Nah, Terus yang penting air itu harus setiap hari diganti. ini belutnya dari sawah atau mengambil dari peternak-peternak ini? Ini belut sawah. Ini kebetulan saya ngambil dari para pengobor atau pencari belut yang menangkap belut di alam atau di sawah. Oh, Memang sih saat sekarang banyak orang yang menyepelekan ngobor belut, padahal ya alhamdulillah bisa membawa rezeki untuk kita. keunggulan belut sawah itu apa? Kalau belut sawah itu rasanya lebih, memang ada beberapa jenis belut. Belut sawah itu rasanya lebih gurih, terus dibandingkan dengan belut rawa atau juga belut ternakan. Oh, belut ternakan. Ada juga belut rawa gitu, atau belut tambak juga ada gitu. Tapi kalau belut sawah itu lebih gurih dan lebih menjawani lah. Ya. Ini kalau sudah mengepul gini ada perawatan khusus apa enggak ini? Misalnya air atau dikasih makan atau apa? Perawatannya cukup sederhana sebenarnya. Yang penting setiap hari air harus diganti dan airnya usahakan air sumur. Oh, air sumur bukan air pam ya? Bukan air pam, karena biar lebih natural pakai air sumur. Terus paling kalau misal stok itu kita akan menampung stok cukup lama, kita kasih makan setiap hari pakai ikan yang kecil-kecil yang Ikan biasa kecil, ya? yang biasanya ada di sungai itu yang kecil-kecil, ikan gondok kalau istilah sini, ikan gondok atau colong. Bisa sampai berapa hari ini, Mas, begini? Untuk penampungan saya nyari aman seminggu, maksimal 10 hari lah. Kuat gitu ya? Maksimal 10 hari untuk nyari amannya. Jadi saya tidak bisa nyetok banyak lah, paling untuk stok untuk 1 minggu. Kalau dijual biasanya kan dibersihkan dulu gitu ya? Ya betul. Atau kalau misal pembeli ingin beli masih dalam keadaan hidup bisa gitu ya? Bisa juga. Kalau yang mau masih keadaan hidup seperti ini fresh itu bisa. Tinggal dimasukkan plastik atau gimana? Dimasukkan plastik, nanti kita kasih air gitu. Oh. Atau mungkin juga bisa kalau yang mau disembelih itu nanti bisa kita sembelihkan gitu lah. Karena biasanya orang nyembelih belut itu Gampang-gampang cenderung susah. malas untuk menyembelih belut. Kalau untuk pemasarannya sudah menjangkau mana saja ini, Mas? Pemasaran kebetulan karena saya ya masih tidak terlalu mahir atau belum terlalu mahir, jadi masih di lokalan sekarisidenan lah, di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara dan Cilacap. Oke, nanti untuk kontak personnya bisa saya taruh di deskripsi, boleh ya, nomor WA-nya ya? Ya monggo silakan. Yang butuh belut silakan bisa datang ke sini. Dalam kota bisa antar, luar kota pun bisa kalau jumlahnya Nah, dan harganya masuk gitu ya ya. betul sekali. Untuk harga nanti bisa tanya-tanya sendiri. Ya. Sehari biasanya bisa sampai berapa kilo ini? Kalau saya patokannya 1 minggu sih. Oh, 1 kali minggu. pengiriman itu 1 minggu 1 kintal. 1 minggu 1 kintal, Satu banyak kintal juga ya. belut kurang lebihnya itu.
Untuk suplainya bisa terpenuhi terus 1 minggu 1 kintal. 1 minggu 1 kintal lah. Itu kadang-kadang kalau pas lagi musim kemarau itu kan belut cukup susah di alam Iya, juga kering kita ya. susah, sawahnya kering. Itu yang cukup kewalahan kita juga Oh, harus sampai ke luar kota atau bahkan luar provinsi untuk mencari pasokan belutnya. Kalau ikan seperti lele atau bujair dan lainnya kan biasanya ada penyusutan itu. Ini biasanya ada penyusutan apa enggak ini? Ya ada. Biasanya itu setiap 1 kintal itu 1 kintal belut selama 1 minggu itu kalau misal kita diamkan tidak kita jual, itu biasanya penyusutan itu dari 1 kintalnya kurang lebih sekitar 3 sampai 5 kilo. Oh, dari 1 kintal Dari ya. 1 kintalnya. Nanti Itu kalau 3%, 5% lah. tanpa perlakuan khusus sih Iya, barangnya ya. betul. Nah, Ya, sebelumnya juga saya dengar banyak memang pengepul belut ataupun peternak belut yang istilahnya menyerah gitu Mas. Tapi kan saya tahu udah beberapa tahun ini, berapa tahun ya? Lama kayaknya ya. saya sudah 6 tahun. 6 tahun. Kunci utama bisa bertahan ya tentunya selain sabar itu apa lagi itu Mas? Selain sabar ya kita harus tahu momen gitu. Momen gitu. Nah, jadi misal kita tahu sekarang sedang musim hujan, belut sedang banyak, ya kita kalau masuk belut jangan terus masuk langsung bernafsu masuk banyak gitu. Oh, gitu. Karena di pemasaran pun juga cukup banyak belut yang ada gitu. Nah, kalau mau musim kemarau mungkin kita boleh masuk banyak, tapi itu pun juga dengan treatment tertentu gitu lah, agar belut kita tetap sehat. Terus ini kan yang namanya hewan bernyawa gitu ya. Pasti kan ada kemungkinan kematian atau ya apalah istilahnya untuk meminimalkan Ya, kematian-kematian yang terjadi di stok belut ini gimana ini Mas? untuk meminimalkan biasanya kebetulan kita itu setiap hari ada pesanan belut yang sudah disembelih gitu. Oh, gitu. Jadi nanti untuk yang semacam ini, contoh misal ini agak lemes, ini Oh, gitu. agak lemes, jadi sebelum ini mati kita sembelih. Oh gitu ya. Nah, Disortir gitu ya. Ya, kita sembelih untuk nantinya sebagai stok kita dikirim ke rumah makan ataupun ke orang-orang yang butuh belut yang sudah sembelihan. Disortir, setiap hari kita sortir, yang lemas kita sortir. Tapi kalau sudah mati itu rasanya beda ya. Kalau sudah mati biasanya konsumen itu kurang suka itu karena rasanya beda. Oh gitu. Ya mungkin cukup sekian dulu Mas Lukman dari Purbalingga Ya. Kali Kabong untuk usahanya. Semoga sukses selalu dan terima kasih sudah berbagi. Dan semoga video ini bermanfaat. Lain kali boleh kesini lagi ya Mas kalau nanti ada Boleh, silakan. pengen bikin video lagi. Ya, terima kasih, sukses terus.